Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Market Buzz. Kita lihat beberapa agenda ekonomi dan juga emiten berikut ini pemirsa. Ada neraca perdagangan Indonesia di bulan Januari rencananya akan dirilis hari ini. Penjualan retail Amerika Serikat year on year, kemudian pidato anggota FOMC Williams, laporan bulanan dari Amerika Serikat terkait dengan minyak begitu ya. Kemudian ada Uni Eropa, neraca perdagangan Uni Eropa. Pidato Gubernur ECB atau Bank Sentral Eropa dari Lagarde, kemudian ada IHK inti Inggris year on year dan juga Januari, serta dari Korea Selatan tingkat pengangguran Korea Selatan di bulan Januari, neraca perdagangan Korea Selatan di bulan Januari. Dari emiten ada MIDI Utama Indonesia atau dengan kode saham MIDI rencananya akan RUPS. Itu dia ya untuk agenda dari emiten. Kita akan pergerakan dari indeks harga saham gabungan pada hari Selasa kemarin pemirsa yang menetap di teritori positif naik 19 poin atau 0,6% ke posisi 6.941. Sektor kesehatan terkuat setelah naik sebesar 1,85%. Sektor aneka industri dan konsumer primer terlemah turun masing-masing 0,23%. Kemudian pemirsa, kita akan melihat bagaimana update dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari pergerakan Bursa Asia ataupun indeks-indeks utama yang menjadi acuan, dapat kita saksikan pemirsa bahwa Nikkei di Jepang terpantau naik tipis 0,05%. Straits Times Singapura turun 0,38%. Kospi Korea Selatan turun 0,54%. Hang Seng Hong Kong naik tipis 0,01%. Sudah tersambung pemirsa melalui video conference bersama dengan Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Mas Kenji, selamat pagi. Mas Kenji? Oke, tampaknya kami tetap berupaya untuk mencoba terkait dengan menghubungi Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development dari PT FAC Sekuritas Indonesia untuk membahas pemirsa seperti apa peluang indeks harga saham gabungan pasca menyambut data inflasi Amerika Serikat yang baru saja dirilis semalam atau Selasa waktu setempat. Dan seperti kita ketahui dari review penutupan Bursa Efek Indonesia kemarin, sektor kesehatan ini memimpin penguatan sebesar 1,85%. Sejauh mana ini juga bisa menjadi perhatian dari analis pada kesempatan kali ini untuk dicermati mengenai sektor kesehatan ini pemirsa ya. Di sana kita lihat ada Sido, kemudian juga ada Kalbe yang kemarin menjadi jajaran top gainers. Kita sapa kembali Mas Kenji, selamat pagi. Pagi, Mbak Bila. Selamat pagi, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini Mas Kenji. Sambut inflasi Amerika Serikat, IHSG apakah akan melanjutkan penguatan setelah kemarin ditutup di teritori positif kembali menembus level 6.900? Oke, nah ini memang kita nantikan untuk rilis data inflasinya sendiri memang diprediksi akan turun ke level 6,2% ya. Itu sih sentimen atau stimulus positif untuk IHSG. Tapi kita prediksi memang untuk hari Rabu ini akan cenderung lebih mix gitu Mbak Prisa. Karena dari internal pun kita juga akan melihat respons BI nanti bagaimana. Oke, kalau kita lihat ya, targetnya itu kan turun ke 6,2%, tetapi nyatanya adalah 6,5 ya. Ada kenaikan sedikit dibandingkan dengan Desember, begitu ya? Yes. Oke, kita lihat bahwa data inflasi Amerika ini apakah akan menjaga kebijakan The Fed tetap pada jalurnya atau seperti apa? Karena kita lihat dolar Amerika Serikat juga tetap kuat ataupun bangkit ya dari pelemahan beberapa minggu gitu. Nah, kalau kita lihat memang dari Wall Street sendiri itu memang agak lesu nih setelah inflasinya memang tidak sesuai ekspektasi sekali. Nah, kita harapkan memang dari The Fed itu kebijakan-kebijakan masih akan hawkish tapi tidak terlalu agresif lagi. Konsensusnya mungkin tidak sebesar tahun-tahun lalu, bisa sampai 75 basis point apabila memang ada kenaikan, mungkin masih di range antara 25 maksimal 50 basis point. Oke, maksimal 20 basis point. 25, sampai 50 basis point. Oke, itu untuk sekali kenaikan ya? Yes, betul Mbak.
Dan masih diproyeksikan sampai dengan bulan Juli ya 2023 ini bisa 2 kali kenaikan lagi. Yes, diprediksi memang ada 2 kali kenaikan. Kita harapkan setiap kenaikan at least 20 basis point sehingga dari domestik kita juga masih bagus lah. Oke, kemarin indeks harga saham gabungan positif. Kira-kira arahnya sekarang pasca rilis data inflasi terbaru Amerika Serikat yang ada kenaikan tipis gitu ya, akan berpeluang seperti apa hari ini? Kalau untuk IHSG hari ini memang cenderung mix, tapi level psikologis masih di 7.000. Jadi kita harapkan walaupun resistance di bawah itu sedikit, area 6970, kita harapkan bisa tembus level psikologis dulu di level 7.000, habis itu ya bisa bounce back lebih bagus lah. Berarti trennya cenderung akan menguat ya untuk IHSG menguji posisi 7.000. Yes, betul Mbak Prisa. Tapi tidak untuk hari ini, tapi ke depannya arahnya ke 7.000 ya? Betul, uji Baik. level psikologis di 7.000. Saham apa yang Anda rekomendasikan ini yang ditunggu-tunggu tentunya oleh para pemirsa? Mas Kenji? Yes, Mbak Prisa. Oke, Mas Kenji, berbicara mengenai indeks harga saham gabungan, Anda bilang secara jangka menengah akan menguji posisi 7.000 untuk IHSG. Nah, kalau kemarin sektor kesehatan pimpin penguatan 1,85%, ada saham seperti Kalbe di sana ya yang menjadi jajaran top gainers dan lainnya. Bagaimana untuk saat ini? Apakah Anda mencermati sektor ini juga sebagai yang teratas atau Anda memiliki opsi lain? Oke, kalau kemarin penguatan IHSG kita lihat memang salah satunya ditopang oleh sektor kesehatan ya. Tapi kalau saya lihat, saya lebih concern ke sektor finance, khususnya banking big caps lagi-lagi. Karena untuk kesehatan sendiri memang tidak ada sentimen khusus. Kalau saya lihat memang secara harga sudah depresiasi cukup bagus sehingga investor mulai masuk gitu di emiten-emiten kesehatan. Tapi yang masih jadi highlight untuk saya adalah sektor finance tadi untuk banking big caps lah, Mbak Prisa. Oke, sektor finance ya yang big caps. Kenapa? Ada apa dengan sektor-sektor lain sehingga finance ini masih yang menjadi jagoan? Kalau kita lihat kan kinerja full year 2022 juga sangat fantastis, angkanya juga rata-rata sudah mengalami kenaikan. Strateginya seperti apa untuk finance? Oke, kalau untuk finance betul Mbak Trisa, memang di 2022 itu pendapatan atau kinerja mereka bagus ya, bahkan kan mencapai angka double digit lah katakan. Nah kita harapkan memang challenge-nya di 2023 ini adalah tentunya tingkat suku bunga, nanti kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan BI untuk mengimbangi the Fed nanti. Biasanya sih konsensusnya akan dijaga BI sekitar 1 sampai 1,25% dari the Fed gitu. Itu yang kita expect. Semoga the Fed tidak terlalu hawkish dalam arti di atas 50 basis point apabila menaikkan suku bunga Fed fund rate-nya, sehingga untuk banking big caps di 2023 ya kita harapkan kinerjanya bisa cukup bagus. Oke. Tapi untuk sektor finance yang Anda rekomendasikan ini time frame-nya lebih ke jangka berapa lama? Kalau untuk sektor finance seperti biasa, banking big caps, medium to long term lah. Medium to long ya? Yes. Oke, medium to long. Baik, kalau kita menyimak rekomendasi saham pilihan untuk saat ini, kita akan update berikut pemirsa berdasarkan data yang sudah kami peroleh dari Mas Kenji sebelumnya. Ada BRPT direkomendasikan buy, entry price 850 sampai 855, target price 1050, support 840, resisten 860. Astra International akumulatif buy, entry price 5.725, target price 6.625, support 5.600, resisten 5.825. Adaro buy, entry price di 2.830, targetnya di 3.230, support 2.650, resisten di 2.970. Tins, entry di 1.210, targetnya ada di kisaran 1.335, supportnya di 1.180, resistennya di 1.245. Dari saham pilihan ini Mas Kenji, kita lihat tidak ada sektor finance. Ya, kalau untuk sekarang memang yang kita lihat pelaku pasar biasanya akan profit taking dulu apabila harganya nanti sudah naik. Nah, makanya saya tidak rekomendasikan untuk sekarang masuk, tapi kita lihat apabila nanti sudah terkoreksi wajar untuk secara harga, nanti baru kita bisa masuk, Mbak Prisa.
Oke, ini lebih ke jangka waktu berapa lama? Kalau finance tadi itu menengah ya, ataupun lebih ke Yes, betul, benar-benar untuk menengah ke long investasi. term. Nah, saham-saham seperti ini jangka pendek? Nah, untuk yang saya rekomendasikan seperti BRPT, Astra. Astra, Adaro, ini makanya target price-nya juga tidak terlalu jauh. Ini saya lebih incar untuk short ke medium term saja. Oke, lebih ke short term. Yang bertanya-tanya saham yang saat ini menarik dalam tempo waktu mungkin sebulan gitu ya? Betul. Oke, kita ke BRPT. Anda rekomendasikan buy dengan entry price 850 sampai 855. Secara teknikal, seberapa ciamik BRPT ini? Kalau BRPT memang masih uji resisten di 860, ini yang kita expect apabila bisa break resist, maka target terdekat 1050 saya rasa untuk jangka pendek sangat-sangat reasonable untuk di-achieve. Dari stochastic juga memang sudah membentuk golden cross gitu, Mbak. Berarti BRPT kan sekarang di 850 nih. Yes. Level yang cukup oke untuk mulai beli ya? Yes, sudah bisa collect buy dulu juga, chip in sedikit-sedikit. Oke, untuk jangka pendek ada support di 840, targetnya di 1050 target price ya, tapi akan menguji dulu apakah mampu tembus 860 ya. Betul. Oke, kemudian Anda merekomendasikan akumulatif buy untuk KSI. Kenapa lebih ke akumulatif? Nah, kalau untuk saham-saham big cap juga seperti Astra, dalam arti leading di manufaktur ya, di sektor manufaktur juga. Nah, ini yang kita expect apabila nanti ternyata kenaikannya tidak terlalu signifikan dalam jangka waktu pendek, kita sudah bisa profit taking secara bertahap. Makanya kenapa saya rekomendasikan untuk akumulatif buy untuk saham Astra sendiri. Oke, kita cross check ya, pembukaan dari ASII pada pagi hari ini di 5.700 turun 0,44%. Anda bilang boleh akumulasi beli di 5725. Jadi tunggu break 5725. Yes, untuk 5725 itu kita tunggu. Level resist terdekat, level psikologis yang harus ditembus adalah area 5825. Oke, sekarang sudah boleh buy kah atau ya karena kan juga support Anda masih cukup jauh lah di 5.600. Sementara entry price 5725. Dari range 56 ke 5725 ini boleh buy. Yes, betul. Kalau dari 56 sampai 5.700 itu menurut saya kita bisa akumulatif buying sedikit-sedikit. Oke, Kita sudah sedikit-sedikit. bisa kumpulkan. Resistennya di 5825, kalau itu bisa tertembus akan menguji 6.625 ya. Betul. Bagaimana dengan Adaro? Anda rekomendasikan buy? Adaro memang secara sentimen bisnis juga cukup bagus. Mereka sedang mengembangkan smelter aluminium itu di daerah Kalimantan. Tapi untuk target price saya di saat ini memang untuk short term saja, jadi nggak jauh-jauh ke area-area 3.000-an, 3.200-an maksud saya. Kita harapkan bisa tembus resist di area 2970. 2970 dengan kenaikan 4% pada pagi hari ini, 4,5%. Anda bilang targetnya atau resisten ya, resisten terdekat di 2970 sudah sangat dekat. Yes. Nah ini jadi kalau untuk Adaro, seperti saya bilang tadi, apabila sudah bisa break level resist area 2970, ini kita bisa expect pelaku pasar untuk bisa profit taking dulu, mungkin sebagian dulu di area 3.230. Oke, berarti bisa dikatakan ini rekomendasi Adaro ini bisa profit taking dulu ya? Yes, bisa profit taking untuk short term dulu, Pak. Bisa. Untuk short term, ada target price 3230. Kalau misalnya resisten 2970 tercapai dan mungkin ada pullback dulu, ya masih punya peluang ke 3230. Tapi kalau kita beli sekarang, kecepatan nggak dengan harapan bisa ke 3230? Kalau untuk sekarang enggak, Mbak. Kita makanya sudah bisa masuk dulu sekarang. Memang nggak ngincer banyak-banyak, dalam arti kita target profit takingnya tidak terlalu jauh dulu dari sekarang. Nah saya rasa untuk pelaku pasar untuk cari yang short term nih sambil kita pantau-pantau atau menunggu saham big cap banking itu untuk harganya terkoreksi wajar. Nah ini bisa jadi opsi lah ada masuk di sekarang. Oke, kita tahan sebentar untuk rekomendasi saham pilihan. Kami akan tampilkan update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Waktu telah menunjukkan pukul 9:05 di mana indeks harga saham gabungan pemirsa terpantau melemah tipis 0,05% di pembukaan tadi, 6.938. Jakarta Islamic Index menguat 0,25%, LQ45 melemah 0,14%. Dari gainers pemirsa, kita lihat ada rekomendasi dari Mas Kenji tadi ya. Adaro menguat
3,53% di pembukaan, tapi tadi kita update sudah lebih dari 4% ya, di kisaran 2.930. GoTo menguat tipis 0,01% di 119. BBNI menguat di opening pagi hari ini 0,26%, kisaran 9.475, dan MEDS naik 3,31% di 187. Kemudian top losersnya pagi ini pemirsa adalah BRI, turun 0,21% di 4.860. BCA turun 0,84% di 8.875. Bank Mandiri turun 0,48% di 10.325. Energi turun 1,99%, 296. Mas Kenji, Adaro tadi Anda juga rekomendasikan sudah kita ulas, tapi dari top gainers pada pagi hari ini ataupun pembukaan perdagangan pemirsa, Adaro melambung 7%. Tadi kita berbincang masih 4,5% ya. Sekarang sudah di 3.030 dan Anda bilang target price-nya di 3.230, sudah lewat dari target price. Jadi gimana untuk Adaro? Kalau untuk Adaro, range-nya masih untuk target price berikutnya memang kalau sudah break seperti ini di area 3.500 atau 3.700 belum ya? Kita bisa expect. Target price Anda 3230. Sekarang masih di 3.030, berarti belum mencapai target price ya? Ya, belum. Apabila nanti memang sudah achieve, itu maka next resistance yang levelnya adalah kita bisa keker dan mati di area 3.500. Oke, 3.500. 3.030 ini boleh entry atau tunggu pullback? Kalau saya pribadi, kita masih bisa entry, tapi jangan all in, dan nanti kita porsikan saja sedikit-sedikit. Jatuhnya nanti bisa akumulatif buy juga kalau sudah seperti ini posisinya. Demikian ya review untuk Adaro yang direkomendasikan beli, tetapi harus mencermati karena Adaro saat ini naiknya cukup signifikan ya. Kemudian untuk TINS bagaimana? Kalau untuk TINS sama, ini untuk saham-saham target jangka pendek saja yang saya keker, dan arti sentimennya juga bagus. Kita tahu nikel memang untuk masih kita expect sebenarnya target jangka panjangnya untuk medium sampai long term, tapi untuk jangka pendek TINS secara teknikal level harganya cukup menarik untuk kita bisa entry. Secara pola teknikal apa yang terbentuk di TINS karena saat ini stagnan di 1210? Nah, memang masih posisi sideways, tapi kita harapkan dari stokastiknya juga sudah ada sinyal-sinyal lanjutan gitu, Mbak Krisa. Untuk target nggak jauh-jauh dulu di area 13.35 kita bisa expect. Oke, 13.35 bisa tercapai kalau mampu break di 12.45. Adapun support yang bisa menjadi acuan kalau ternyata ada penurunan lebih lanjut 1180 ya. Betul. Oke, ada BRPT, ASII, ada Rotins rekomendasi dari Mas Kenji, tetapi ini lebih ke jangka pendek ya Mas Kenji ya? Betul, rekomendasi jangka pendek. Sementara kalau untuk invest medium to long tetap adalah finance yang menjadi urutan pertama. Dengan emiten apakah dari finance yang Anda pilih? Kalau finance masih BRI, masih menarik, kita tunggu apabila ada koreksi lanjutan kita bisa antri di level supportnya. Posisi kedua? Posisi kedua mungkin dari Mandiri dan BNI bisa kita keker juga, Mbak. BRI, Mandiri, dan juga BNI itu adalah pilihan dari sektor finance kalau untuk investasi ya. Dan IHSG diperkirakan masih akan menguji posisi 7.000, masih akan uptrend begitu ya. Support kuat di posisi berapa Mas Kenji? Gimana, sorry Mbak Prisa? Support kuat untuk IHSG saat ini di posisi berapa? Support kuat di area 6870, 6880 untuk supportnya. 6870 sampai dengan 6880 ya. Terima kasih banyak Mas Kenji sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Selamat pagi, sama-sama Mbak Prisa. Pemirsa, kita sudah di segmen terakhir Power Breakfast dan kami akan update kembali posisi dari indeks harga saham gabungan dan saham-saham yang menjadi gainers serta losers berikut ini. Ya, IHSG sejauh ini bergerak melemah 0,25% di level 6.924,68. Jakarta Sembek Index menguat 0,13% dan LQ45 melemah 0,44% di level 996,06. Dari top gainers pemirsa kita lihat ada saham Adaro dengan kenaikan 6,01% di 3.000. Bumi naik 0,68% di 147, ADMR menguat 1,67% di 1.525, Arto naik 1,42% di 2.860. Oke, top losers, pemirsa ada BBRI, kemudian Bank Mandiri, ada GoTo, dan juga ada Telkom dengan
Pergerakan dan level terakhir bisa Anda saksikan di layar televisi. Sektoral energi masih memimpin dengan kenaikan 0,97%, konsumsi non-primer menyusul 0,18%, teknologi turun 0,92%, kesehatan turun 0,53%. Mungkin data neraca dagang yang akan dirilis hari ini nih Wiki bisa menjadi booster untuk IHSG yang sekarang masih melemah. Betul sekali, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sombodatu. Wiki Adrian, see you in the morning.